Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Alvan. Nah, anak-anak, di sini Ustadz akan memberikan pelajaran yang berbeda nih. Jadi kita nanti akan menggunakan proyeksi ya untuk belajarnya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Ya, benar sekali. Sekarang siapa yang ingin memimpin doa hari ini? Angkat tangan. Ya, silakan Mas Wahyu. Bersama-sama. Ya. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Wahyu. Sekarang Ustadz akan mengabsen dulu ya. Mas Alif hadir, Mas Amar hadir, Mas Handayani hadir, Mas Ferdi hadir, Mas Wahyu hadir, Mas Sudarjat hadir, Mas Busro hadir semua hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah sudah memberikan kesehatan kepada kami. Jadi kami bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini untuk memulai pembelajaran di hari Senin. Alhamdulillah. Nah, Ustadz kan tadi sudah bilang kita akan belajar melalui proyektor. Sudah tahu proyektor itu apa? Nah, seperti ini ya. Sebentar lagi kita akan melihat tayangan. Nah, tayangan media yang sudah Ustadz buat, yaitu kita akan mempelajari tema 5 pahlawanku tentang peninggalan kerajaan pada masa Hindu, pada masa Buddha, dan pada masa kerajaan Islam. Ditonton ya, disimak baik-baik. Tema 5 pahlawanku. Pada pembelajaran hari ini, anak-anak akan belajar mengenai peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan melihat kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Untuk kerajaan yang bercorak Hindu, contohnya ada kerajaan Kutai, kerajaan Majapahit, dan kerajaan Singosari. Kemudian untuk kerajaan yang bercorak Buddha, ada kerajaan Kaling dan kerajaan Sriwijaya. Dan untuk kerajaan yang bercorak agama Islam, yaitu ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Demak, dan kerajaan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Agama Hindu yang dibawa dari India berpengaruh di Indonesia. Salah satunya adalah munculnya kerajaan-kerajaan Hindu seperti kerajaan Kutai dan kerajaan Majapahit. Kerajaan Hindu yang akan kita bahas adalah Kutai. Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua. Didirikan sekitar tahun 400 Masehi. Letaknya berada di tepi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Raja pertama dari kerajaan Kutai adalah bernama Kudungga, dan raja yang terkenal yaitu Raja Mulawarman. Peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai yaitu Yupa. Yupa adalah tugu batu berisi tentang berita mengenai kerajaan Kutai. Kerajaan Hindu berikutnya adalah kerajaan Majapahit yang terletak di selatan Sungai Berantas, Trowulan, Mojokerto. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, puncak kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk. Majapahit mendapat sebutan sebagai kerajaan maritim, kerajaan agraris, dan kerajaan Nusantara. Pati yang terkenal di kerajaan Majapahit adalah Gajah Mada. Cita-cita Gajah Mada ingin mempersatukan wilayah Nusantara yang diucapkan dalam Sumpah Amukti Palapa. Untuk peninggalan sejarah dari kerajaan Majapahit adalah Candi Penataran. Kerajaan Hindu berikutnya ada kerajaan Singosari yang terletak di Tumapel, Malang. Pendiri dari kerajaan Singosari adalah Ken Arok yang berhasil mengalahkan Raja Kertajaya.
Singosari mencapai kejayaan pada masa Raja Kertanegara. Kisah Ken Arok tertulis pada kitab Pararaton. Peninggalan sejarah dari kerajaan Singosari yaitu Candi Jago. Nah, sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah dicatat semua ya tadi ya materinya. Yang belum atau ketinggalan nanti bisa melihat di teman sebelahnya ya. Teman sebelahnya jangan pelit-pelit, nggak boleh, dosa. Kasih. Nah, kita lanjut lagi ya videonya. Setelah agama Hindu masuk ke Indonesia, muncullah agama Buddha. Kitab suci dari agama Buddha adalah Tripitaka. Contoh kerajaan Buddha diantaranya adalah Kerajaan Kaling yang terdapat di Jawa Tengah. Pemerintah Kerajaan Kaling yaitu Ratu Sima. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Kaling berupa prasasti yang terdapat di Desa Tukmas di kaki Gunung Merbabu yang ditulis dengan huruf Pallawa menggunakan bahasa Sanskerta. Yang kedua adalah Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7. Raja pertamanya adalah Srijaya Negara. Pusat kerajaan Sriwijaya itu berada di muara Sungai Musi atau Palembang. Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan pada masa Raja Balaputra Dewa. Ia berhasil membangun kerajaan maritim yang luas dan tangguh, sehingga kerajaan Sriwijaya disebut sebagai Kerajaan Nusantara pertama. Peninggalan dari kerajaan Sriwijaya diantaranya ada Candi Muara Takus dan prasasti, yaitu ada Prasasti Talang Tuwo dan Prasasti Kedukan Bukit. Kerajaan Islam di Indonesia. Peninggalan sejarah yang bercorak Islam yaitu kerajaan-kerajaan Islam. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Arab, Persia, dan pedagang Gujarat dari India. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai yang terletak di Lok Sumawe, Aceh. Berdiri abad ke-13, raja pertama yaitu Marah Siluh yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Samudra Pasai mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Thohir II. Peninggalan sejarah dari kerajaan Samudra Pasai adalah makam dari Raja Malik Al-Saleh. Berikutnya adalah Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang terletak di pantai utara Jawa Tengah. Didirikan oleh Raden Patah, Demak menjadi pusat kegiatan dari Wali Songo. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. 3. Kerajaan Goa Talo yang terletak di Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Raja Goa bergelar Daeng, sedangkan Raja Talo bergelar Karaeng. Raja yang terkenal dari Goa Talo yaitu Sultan Hasanuddin. Karena ketegasannya, Sultan Hasanuddin dijuluki dengan sebutan ayam jantan dari timur. Peninggalan sejarah dari Goa Talo yaitu ada kapal pinisi dan kapal kora-kora. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan soal latihan ini ya. Nah teman-teman, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Seru bukan? Berbeda kan ya dari biasanya, yang biasanya Ustadz selalu bicara, selalu menerangkan, bertanya langsung. Sekarang kita belajar menggunakan yang namanya media pembelajaran. Apa itu? Ya ini video. Nah, seru bukan? Seru ya. Nah, bagaimana, sudah paham kan? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan. Ustadz beri waktu 1 menit. Tuh, nggak ada yang bertanya ini. Sudah paham semua pasti ya, alhamdulillah. Pintar semua. Amin. Nah, terima kasih karena sudah menemani Ustadz untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, tadi tugasnya apa?
Sudah dicatat semua ya, 1-5 tadi yang ada pada video. Nah, itu segera dikerjakan lalu dikumpulkan ya. Maksimal 2 hari lagi dikumpulkan. Siap? Siap. Nah, berakhir sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.